Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas Paralel A, Sistem Informasi 2019 akan mempresentasikan pengaruh COVID-19 dalam konsepsi bela negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, Salma Nuraini, NPM 19 08 201 0075, serta saya sendiri, Rima Sania, NPM 19 08 201 0097. Yang pertama ada definisi konsep. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, conceptum, yang berarti sesuatu yang dipahami, serta dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Jadi, konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Singkatnya, konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama. Lalu ada konsepsi. Konsep dan konsepsi merupakan istilah yang berbeda, baik dalam pengertian maupun penggunaannya. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan konsepsi sebagai pengertian atau pendapat, sedangkan pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya, dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki. Fungsi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Konsepsi bela negara ini secara substansial mengandung 5 nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Berikutnya ada fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi bela negara yang pertama ialah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, serta merupakan panggilan sejarah. Tujuan dari bela negara yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan sesuai doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat atau Sishankamrata Semesta, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih yang terdiri dari beberapa unsur, seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wanra, pertahanan sipil atau Hansip, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Indonesia, yang dalam contoh sehari-harinya dapat dilakukan misalnya dengan mengabdi dalam bentuk pekerjaan seperti bekerja sebagai ASN, hakim, dan sebagainya yang bersangkutan dengan negara, menjadi perwakilan negara dalam beberapa kegiatan atau event di kancah internasional, serta menjadi penolong bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Kegiatan bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Adapun partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam pembelaan negara dapat diwujudkan melalui berbagai langkah konkret seperti ikut perlombaan olimpiade pendidikan, olimpiade olahraga, memenangkan kompetisi internasional, dan sebagainya. Pertanyaan lain yang sering terbesit di pikiran kita adalah, apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non-fisik? Bisa dibilang iya, karena bela negara dalam konsep modern sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak selalu dengan fisik atau tenaga,
namun juga penghormatan dan pengabdian dalam bentuk materi, misalnya membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan. COVID-19 atau coronavirus disease adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yang juga sering disebut sebagai virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus. COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan, namun juga dapat mengancam bela negara. Contohnya adalah beredarnya hoaks yang memecah belah masyarakat dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap kurang tanggap dalam menangani kasus ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membela negara kita. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk bela negara secara fisik selama pandemi. Yang pertama, melakukan social distancing dan menggunakan masker ketika berpergian agar virus tidak mudah menular pada orang lain. Kedua, mencuci tangan setelah berpergian agar virus yang tadinya kita bawa menjadi mati dan tidak menginfeksi kita. 3. Mengkonsumsi makanan sehat agar tubuh kita mendapat gizi yang baik sehingga virus tidak mudah masuk. Yang terakhir, istirahat yang cukup dan berolahraga agar sistem imun kita kuat untuk melawan virus. Selain itu, bela negara selama pandemi dapat dilakukan secara non-fisik, yaitu yang pertama, tidak mudah percaya hoaks dan menyebarkannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perpecahan yang dapat memperburuk situasi. Yang kedua, membawa peralatan pribadi, contohnya alat makan, agar tidak mudah tertular dan menularkan virus. Kemudian yang terakhir, membersihkan rumah dan lingkungan sekitar agar rumah terhindar dari virus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.